Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Anak-anak, di pertemuan minggu ini untuk kelas 5 ya. Kelas 5 akidah akhlak. Insyaallah kita akan melanjutkan bab di mana di buku ini akan dijelaskan mengenai bab selanjutnya, yaitu di halaman 17. Anak-anak sekalian dibuka nanti halaman 17. Kita masuk sekarang ke bab yaitu Asmaul Husna, anak-anak sekalian. Ya. Namun sebelum lanjut ke isi buku di halaman 17, ya, Pak Arif akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna. Anak-anak sekalian, Pak Arif rasa dari kalian kelas 4, kelas 3 sudah sering Pak Arif jelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna, ya, bahwa mau bagaimanapun kita harus mengulang lagi anak-anak sekalian agar kalian terus bisa menghafal, ya. Yang dimaksud dengan Asmaul Husna adalah yaitu nama-nama Allah yang indah, anak-anak sekalian, nama-nama Allah yang baik. Ya, mengapa bisa dinamakan demikian? Karena mau bagaimanapun keindahan, ya, itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak sekalian. Baik dari awal, ya, dari Asmaul Husna yang pertama sampai ke yang ke-99 itu, ya, menjelaskan bahwa nilai-nilai keindahan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita melihat di buku itu, baik di juz amma ataupun di Al-Quran ataupun di buku-buku keagamaan, bahwa jumlah Asmaul Husna itu jumlahnya ada sebanyak 99. Ya, diawali dari Ar-Rahman, Ar-Rahim sampai yang terakhir itu berjumlah 99. Pada kesempatan kali ini ketika kita melihat di buku, ya, bab yang pertama insyaallah di Asmaul Husna ini untuk kelas 5, yaitu pembahasannya yaitu tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Qawi. Ma huwa Al-Qawi? Apa yang dimaksud dengan sifat Allah Al-Qawi? Yaitu memiliki arti Allah yang maha kuat, anak-anak sekalian. Allah yang maha perkasa, anak-anak sekalian. Ya. Allah tidak punya kelemahan. Allah tidak mempunyai kelemahan, Allah tidak pernah lelah. Berbeda dengan manusia. Manusia mengatakan dirinya kuat, manusia mengatakan dirinya hebat, misalkan kuat. Itu pasti ada yang namanya rasa sakit. Sekuat-kuatnya manusia, sehebat-hebatnya manusia, pasti memiliki yang namanya rasa sakit, anak-anak sekalian. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak pernah merasa lelah atau merasa lemah, anak-anak sekalian. Ya. Kita manusia badannya besar, kuat, ya. Setiap hari kerja misalkan, setiap hari belajar, pasti ada rasa lelah, ada rasa lelahnya. Mau bagaimanapun pasti memiliki rasa lelah. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatannya itu, ya, kekuatannya itu tidak ada yang bisa menanding. Adapun manusia yang mempunyai kelebihan kekuatan, baik itu misalkan dia ototnya besar, badannya besar dan sebagainya, itu memang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, Quran surah Hud ayat 6, ayat 66, Allah mengatakan inna Rabbaka huwal qawiyyul aziz. Inna, sesungguhnya Tuhanmu, siapa Tuhanmu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah huwa al-qawiyyu, yang maha kuat, anak-anak sekalian. Lagi maha perkasa. Nah, di dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa dirinya lah yang maha kuat, dirinya lah yang maha perkasa. Ya. Manusia tidak boleh sombong, manusia tidak boleh merasa dirinya yang paling kuat, tidak boleh. Ya,
Lalu di dalam surah Al-Hajj Allah mengatakan pada ayat ke-74 Allah mengatakan innallaha laqawiyyun aziz. Inna, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar maha kuat anak-anak sekalian. Ya, yang benar-benar maha kuat ya Allah Subhanahu wa taala. Laqawiyyun aziz. Maha kuat lagi maha perkasa. Tuh hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita ada orang yang sering ngeledekin temennya, merasa dirinya yang paling kuat, merasa dirinya yang paling hebat, tidak boleh. Kita sebagai sesama manusia, sesama teman, harus saling menyayangi, harus saling mengasihi. Kita tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh memojokkan, kita tidak boleh yang namanya meledek dan sebagainya, tidak boleh. Ya, karena mau bagaimanapun kekuatan yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki itu senantiasa diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah sombong anak-anak sekalian. Itu saja anak-anak sekalian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.